Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat datang di acara podcast kami, podcast Bahasa dan Sastra Indonesia. Satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, dan jika tak kenal maka tak aruf. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Ramli. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2019. Di sini saya mendapatkan kesempatan untuk membawa podcast pertama ini yang bertemakan bahasa mempersatukan bangsa di era milenial. Sekarang saya sudah bersama tamu saya, pembicara saya spesial, Bapak Abdurrahman Jupri, selaku pengajar program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FIUAMKA. Selamat pagi Pak, selamat datang. Bagaimana kabarnya Pak? Selamat pagi Ali, alhamdulillah baik. Baik Pak. Selama pandemi ini kesibukan apa saja yang Bapak lakukan selain menjadi tenaga pendidik, Pak? Biasalah kegiatan-kegiatan tanggung jawab dosen mengajar, kemudian ada rapat-rapat secara virtual masih tetap dilakukan secara tatap maya yang jelas. Tidak ada yang berubah hanya medianya saja. Ya, Pak. Jadi masih menerapkan work from home ya Pak ya, selama beberapa bulan terakhir ini? Masih, UHAMKA masih melakukan itu. Insya Allah mudah-mudahan lah semester depan sudah bisa melakukan secara bertahap ya, pembelajaran secara langsung. Baik Pak, mengenai bincang kita hari ini yang bertajuk Bahasa Mempersatukan Bangsa di Era Milenial. Sebagaimana yang kita tahu Pak, bahwasannya bahasa itu sebagai alat manusia untuk mengekspresikan pikiran serta perasaannya. Bahasa itu sendiri mempunyai peranan terpenting serta perkembangan intelektual, sosial, dan emosional bagi kalangan pemuda milenial, khususnya kalangan pelajar. Dalam hal ini, bahasa menjadi kunci utama keberhasilan dalam memajukan sumber daya manusianya di negeri ini, Pak. Jadi diri sebuah bangsa adalah salah satunya dapat dilihat dari bahasa. Karena ada sebuah pepatah yaitu, bahasa adalah jiwa bangsa. Melalui pepatah ini, kita dapat mengambil sebuah makna bahwasannya bahasa memegang peranan terpenting pada semua aspek kehidupan sehari-hari, Pak. Seperti dalam berkomunikasi, dan seringkali kita mempergunakan bahasa itu sebagai media untuk menyampaikan aspirasi kita, menyampaikan pikiran kita, dan juga menyampaikan gagasan-gagasan yang kita miliki. Oleh sebab itu, melihat fenomena-fenomena yang demikian, seringkali adanya penggunaan bahasa untuk mempermudah komunikasi, tidak sedikit orang menggunakan bahasa Indonesia itu dengan tidak baik dan benar, Pak, atau tidak sesuai dengan kaidahnya. Menurut Bapak mengenai fenomena-fenomena yang terjadi pada saat ini, terutama di generasi milenial itu, bagaimana, Pak? Baik, ini bicaranya menarik pagi ini sebenarnya diskusinya ya, Sabtu pagi, cerah, bicara tentang fenomena-fenomena kebahasaan ini luar biasa sekali. Tapi sebelum kita masuk mungkin berdiskusi terkait masalah fenomena yang terjadi ya, Ali ini kebetulan moderatornya juga salah satu finalis Duta Bahasa tahun 2020 ya, dari program studi Bahasa Indonesia UHAMKA, luar biasa. Selamat ya Ali ya, mudah-mudahan apa yang sudah didapat selama karantina di kemarin, kegiatan Duta Bahasa bisa terus dikembangkan dan bisa ditulari kepada sesamanya. Nah, sebelum kita masuk kepada fenomena itu, saya ingin sedikit membahas tentang bahasa secara umum dulu ya, secara keseluruhan ya. Boleh ya, Lia? Jadi, minta tolong ini, Ibu, saya bisa menampilkan sesuatu di layar Zoom ini. Sebentar. Boleh, Pak. Boleh ya, nah, saya boleh dijadikan itu dulu. Diizinkan dulu saya sebagai, karena di sini bahasanya host, dijadikan sebagai host dulu supaya bisa share. Baik, terima kasih Ibu Pocastra. Kenapa harus Pocastra? Tapi saya nanti saja lah ya, belum ke situ dulu nih. Baik, ini sudah terlihat ya. Saya ingin mengawali dari pembahasan
ini yang perlu kita ingat juga ya, mungkin Ali sebagai moderator sudah hafal betul ini dengan slogan Badan Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah. Jadi ketika kita membaca ini, tidak ada yang kita tinggal gitu. Tetap yang harus kita utamakan kan bahasa Indonesia sebagai warga Indonesia yang baik. Lalu sebagai pengembang ilmu, pengetahuan, wawasan, tentu bahasa asing harus kita kuasai juga. Karena sumber ilmu pengetahuan itu kan tidak hanya berasal dari bahasa Indonesia, tapi banyak juga ilmu pengetahuan yang berasal dari bahasa asing. Oleh karena itu, menguasai bahasa asing itu juga perlu kita lakukan. Nah, sebagai masyarakat Indonesia yang sangat banyak daerahnya dan beragam bahasa daerahnya, ini adalah warisan. Makanya UNESCO pernah berkata bahwa bahasa itu salah satu warisan bangsa. Termasuk di Indonesia, beragam daerah, beragam bahasanya, itu harus tetap kita lestarikan. Oleh karena itu saya sangat tertarik sekali dengan slogan Badan Bahasa ini. Utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, dan lestarikan bahasa daerah. Jadi begitu, ini lebih adil. Nah sekarang kita mulai pada sebuah pertanyaan begini nih Pak Moderator. Sebenarnya untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia dengan munculnya fenomena-fenomena kebahasaan yang terjadi, ini tugas siapa? Saya ingin memulai dari pertanyaan ini. Jadi menjaga eksistensi bahasa Indonesia itu tugas siapa? Tentu kita akan bermuara kepada jawabannya ini tugas kita semua. Tetapi tugas kita semua ini tentu tidak bisa sama. Tugas saya misalnya sebagai dosen itu apa? Tugas Ali sebagai mahasiswa itu apa? Tugas misalnya teman-teman yang ada di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, bahasa ya, itu tugasnya apa? Dan pemerintah sendiri pun memiliki tugas yang masing-masing. Jadi walaupun ini tugas bersama, tapi masing-masing pihak itu memiliki tugas yang berbeda-beda. Gitu ya. Nah, sekarang yang tadi ditanyakan oleh Ali ya, ini berkaitan juga dengan pertanyaan mengapa harus belajar bahasa Indonesia lagi? Padahal kalau kita mau ingat-ingat gitu ya, kita belajar bahasa Indonesia itu sudah dari kelas SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, bahkan kalau di sekolah itu kan jam bahasa Indonesia itu diperbanyak ya semenjak kurikulum 2013. Apakah 12 tahun belajar bahasa Indonesia mulai dari SD itu masih kurang sehingga kita harus belajar lagi bahasa Indonesia? Karena anggapan di masyarakat luas ada saja yang mengatakan bahwa ngapain belajar bahasa Indonesia? Tidak terlalu penting. Ngapain belajar bahasa Indonesia? Tidak perlu dipelajari juga. Kita bisa kok orang tiap hari belajar bahasa Indonesia. Kan gitu. Pertanyaannya, apakah yang kita gunakan sehari-hari ini bahasa Indonesia? Nah, itu perlu dijawab masing-masing orang yang menggunakannya. Seperti itu. Nah, sekarang begini, Ali misalnya. Ini ada beberapa kata. Ali tahu tidak kata Johan itu artinya apa? Pengin itu artinya apa? Pawaka, ada yang tahu kata-kata ini? Tirta, Ribang, Aksa, ada Bayan, ada Takarir, Plaket, Galat, Siniar, Sandikala. Ini hanya beberapa, cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hanya ada 12 kata dari sekitar 127.000 kata bahasa Indonesia yang ada di kamus. Pertanyaannya, apakah kita sudah menguasai semua? Itu kembali lagi ke masing-masing orang kan. Nah makanya tadi pertanyaan saya, kenapa kita harus belajar lagi bahasa Indonesia? Karena memang betul problematika yang terjadi saat ini adalah kita hanya menganggap paham terhadap bahasa Indonesia, padahal tidak. Ketika misalnya ditanya, paham tidak kata Johan itu apa? Angin itu apa? Pawaka, Tirta, Ribang, Aksa, Bayan, Takarir, Plaket, Galat, Siniar, dan Sandikala. Pernah mendengar kata-kata itu nggak, Ali? Mungkin dari 12 kata ini, yang pernah didengar yang mana? Dari 12 kata yang Bapak sampaikan itu, mungkin saya pernah mendengar dari kata siniar,
atau dalam artian kita melakukan podcast ini di Dimakan Siniar. Lalu mungkin hanya itu saja Pak yang saya ketahui Pak. Siniar ya? Iya. Baik. Siniar itu apa? Padanan kata dari apa? Podcast ya? Padanan podcast, iya Pak. Podcast itu kan dalam bahasa asing Pak. Iya. Pertanyaan saya, kenapa anak bahasa Indonesia, Himpunan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia melakukan kegiatan, membuat sebuah program kerja yang sebenarnya ada padanan bahasa Indonesianya Siniar, tetapi masih menggunakan istilah podcast untuk kegiatannya. Nah, ini perlu saya sedikit kasih saran lah ya. Makanya kenapa tidak PD teman-teman Hima ini menggunakan kata misalnya Siniar Bahasa dan Sastra. Ketika tanya apa itu Siniar? Edukasi, Siniar itu podcast. Nah, seperti itu. Ini sedikit kritik lah buat teman-teman bahasa Indonesia. Padahal membumikan bahasa Indonesia itu tugas kita bersama dengan tugas yang masing-masing tadi yang saya bahas itu ya, Ali ya. Nah, dari 12 kata ini sebenarnya kalau kita lihat ini mereferensi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Ini artinya misalnya Johan itu pahlawan, jujur. Tapi kita tidak jarang sekali mendengar istilah itu. Misalnya kejohanan, kepahlawanan. Masih asing kan, tapi tidak menyalahi bahasa Indonesia itu. Kemudian pengin itu bahasa dari pengen ya, kita tahunya kan pengen atau ingin gitu ya. Pawaka, api, kita lebih sering mendengar kata api daripada pawaka. Kita lebih sering mendengar kata air daripada tirta. Kita lebih sering mendengar kata rindu daripada ribang. Kita lebih sering mendengar kata jauh daripada aksa. Kita lebih sering mendengar kata terang daripada bayan. Kemudian kita lebih sering menggunakan kata caption daripada takarir. Kita lebih agak sedikit kalau ini plaket ya. Kita sering menggunakan plakat dong buat pematerinya, nanti biar dikasih. Padahal yang benar itu plaket, bukan plakat. Kalau ditelusuri lagi mungkin Alif nanti bisa dicek di Kamus Besar ya Bahasa Indonesia. Itu plakat itu adalah tulisan yang tertera, misalnya kayak pengumuman-pengumuman di tiang listrik, dinding, dan yang lain-lain. Tapi kalau yang dimaksud adalah tanda peringatan dari logam, itu namanya plakat. Kemudian kita lebih sering mendengar kata misalnya error daripada galat. Kalau Siniar tadi ya, ini muncul belum lama sih, karena istilah-istilah podcast ini kan bisa dikatakan boomingnya dalam tanda kutipnya baru beberapa tahun ini, akhirnya muncullah istilah Siniar untuk memadankannya, gitu ya. Kemudian ada sandikala. Kalau anak gunung pasti seneng nih, kalau sore-sore melihat matahari terbenam, itu sandikala. Jadi sandikala itu senjakala atau campuran warna merah, kuning, jingga yang terlihat ketika matahari terbenam. Senja lah ya. Kita biasa sering mendengar kata senja daripada sandikala. Ini hanya 12 dari sekitar 127.000 kata yang ada di bahasa Indonesia. Pertanyaannya, apakah kita berani mengklaim bahwa kita sudah paham bahasa Indonesia? Kan intinya itu. Benar kan? Nah, oleh karena itu adalah salah satu contoh tadi. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat yang terjadi saat ini, problematika di bahasa Indonesia, khususnya di penggunanya ya, pengguna bahasa Indonesia, ini secara umum yang pertama ini, bahasa Indonesia menjadi asing di rumahnya sendiri. Kalau misalnya teman-teman Ali misalnya main ke mall gitu ya, main ke tempat perbelanjaan, itu akan lebih sering atau lebih menemukan kata in daripada masuk, kata out daripada keluar, misalnya begitu. Lebih betul banyak, bener ya? Iya, betul sekali Pak. Lebih banyak menggunakan padanan bahasa asing ketimbang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar Pak. Nah, betul. Artinya kalau kita main ke ruang publik itu ya, padahal ada undang-undang sendiri itu ya, penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik itu ya, ada undang-undangnya sendiri itu. Tapi memang penerapannya belum maksimal. Nah, oleh karena itu, bahasa Indonesia itu bisa saja kita katakan merasa asing di rumahnya sendiri. Apalagi ditambah karakter pengguna bahasa Indonesianya itu terhadap bahasanya sendiri. Cinta gak kita terhadap bahasa Indonesia? Nah, yang kedua, tadi contoh lah, ketika tadi saya tampilkan misalnya dari 12 kata,
mana yang sering kita dengar, hanya satu misalnya. Itu adalah salah satu contoh ya, bahwa kita sebenarnya kurang paham terhadap bahasa Indonesia. Kurang paham kita sebenarnya, harus kita akui sebenarnya dosen bahasa Indonesia, guru bahasa Indonesia itu tidak bisa diklaim bahwa mereka adalah orang yang paham bahasa Indonesia. Oleh karena itu kita harus terus belajar bahasa Indonesia. Orang yang belajar bahasa Indonesia saja belum tentu paham, apalagi orang yang tidak belajar bahasa Indonesia. Buat teman-teman yang menganggap bahwa bahasa Indonesia itu dalam tanda kutip tidak penting, apa kabar seperti itu kan begitu ya. Nah, karena kurang pahamnya kita terhadap bahasa Indonesia, akhirnya mengakibatkan kurang cinta kita juga terhadap bahasa Indonesia. Kan logikanya gitu, sesuatu muncul itu gini, cinta itu kan bisa muncul ketika kita sudah paham tentang sesuatu itu. Bener nggak? Tidak mungkin kita bisa mencintai sesuatu kalau sebelumnya kita belum paham dulu tentang sesuatu itu. Ya, betul sekali, Pak. Iya, Ali suka Korea misalnya. Kenapa? Karena paham tuh. Buat teman-teman yang tidak paham tentang budaya Korea, tidak akan mungkin suka sama budaya-budaya Korea, misal seperti itu. Iya. Nah, pertanyaannya kenapa kita lebih suka budaya-budaya asing daripada budaya Indonesia sendiri? Bisa saja karena kita sebenarnya kurang paham terhadap budaya kita sendiri. Kalau kita sudah paham, mungkin saja bisa muncul itu rasa cintanya. Di bahasa Indonesia juga begitu tuh, Li. Karena kurang paham kita terhadap bahasa Indonesia, akhirnya rasa cinta kita terhadap bahasa kita sendiri kurang. Nah, karena kita kurang cinta, kurang yakin, kurang percaya diri terhadap bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia, akhirnya apresiasi kita terhadap bahasa kita sendiri pun berkurang. Kenapa? Karena kita tidak akan bisa mengapresiasi kalau kita tidak ada rasa suka atau cinta terhadap sesuatu itu. Bener nggak? Orang-orang yang suka nonton drama, kan itu kan mengapresiasi juga kan dengan cara kita menonton drama. Kenapa? Karena dia suka dengan drama. Nah, orang-orang yang kurang mengapresiasi bahasa Indonesia, saya bisa katakan mereka adalah orang-orang yang kurang cinta terhadap bahasa Indonesia dan kurang paham terhadap bahasa Indonesia. Begitu. Ini problematika yang kita kita rasakan ya. Seperti itu. Padahal kalau kita lihat nih, Li, misalnya, ini penggunaan bahasa internet ya, tahun 2017 yang dirilis, bahasa Indonesia itu ada di urutan ke-6 terbanyak. Artinya, orang-orang yang mengakses bahasa Indonesia di internet itu sangat banyak. Lebih banyak daripada bahasa Jepang, Jerman, dan yang lain-lain. Dan itu menarik posisinya. Bahasa Indonesia. Nah, ini sedikit contoh. Nah, sekarang saya sebelum masuk ke fenomena itu ya, nanti karena kita akan bicara tentang fenomena kebahasaan yang terjadi. Saya ingin bicara juga tentang sebenarnya dari awal muncul bahasa Indonesia atau ejaan Van Ophusen itu ya, atau tahun 1928 itu ketika nenek moyang kita mengikrarkan Sumpah Pemuda sampai sekarang, ini sebenarnya ada 3 fase bahasa yang terjadi itu. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Fase yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Dan fase yang ketiga, bahasa Indonesia bercita-cita menjadi bahasa internasional. Jadi kalau kita lihat misalnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, itu terlihat dari poin ketiga Sumpah Pemuda. Poin ketiga itu kalau poin ketiga Sumpah Pemuda itu apa? Persatuan Indonesia, Pak. Bunyi konteksnya kan sebenarnya, nah ini yang terjadi sebenarnya banyak yang salah juga nih, Li. Kalau kita tanya misalnya, bolehlah ditanya sama teman-teman SMA ataupun teman-teman yang lain, ketika isi Sumpah Pemuda apa saja sih? Banyak yang masih salah menyebutkan. Misalnya yang pertama, poin pertama, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia misalnya. Kemudian yang kedua misalnya berbangsa satu, bangsa Indonesia. Pada yang ketiga banyak yang menyebut salah berbahasa satu, bahasa Indonesia. Padahal poin yang ketiga itu bunyinya bukan berbahasa satu, tapi kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, artinya ini yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan. Fase pertama tuh.
bukan bahasa yang satu, bahasa Indonesia. Kenapa? Karena nenek moyang kita itu sebenarnya sadar betul ketika itu bukan hanya bahasa Indonesia yang ada, yang digunakan oleh masyarakat Nusantara kan, masyarakat Indonesia pada saat itu. Ada bahasa Melayu juga, ada bahasa-bahasa daerah. Ketika nenek moyang kita mengikrarkan Sumpah Pemuda berbahasa satu, bahasa Indonesia, berarti kan meniadakan bahasa-bahasa yang lain. Ya kan? Nah, ketika kalimatnya, bunyinya menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia, artinya bahasa Indonesia ini menjadi salah satu cara dalam mempersatukan bangsa kita ini, bahasa Indonesia. Jadi mulai orang Aceh sampai orang Papua, walaupun punya bahasa daerahnya masing-masing, itu bisa bersatu tuh kalau pakai bahasa Indonesia. Coba kalian bayangkan kalau orang Aceh sama orang Papua menggunakan bahasa daerahnya masing-masing, nggak ketemu itu, Li. Iya, Pak. Nggak ketemu, nggak nyambung, tidak bersatu. Makanya disinilah poin ketiga Sumpah Pemuda ini bisa kita kaitkan dengan sila ketiga yang ada di Pancasila, Persatuan Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu juga berkontribusi dalam mempersatukan bahasa Indonesia yang tercerminkan dalam sila ketiga di Pancasila. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kita misalnya mau kaitkan, kenapa dari mana sih bahasa Indonesia berasal, bahasa Melayu? Melayu itu kan luas, Melayu yang mana? Nah, di sini ada kutipannya nih. Menurut Ki Hajar Dewantara, dia pernah mengatakan bahwa bahasa Melayu asli yang dijadikan cikal bakal bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu Riau. Nah, ini fase pertama nih, Li. Bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan. Sebelum kita masuk ke fenomena ya, jadi kita bicara dulu tentang sejarah dulu bahasa Indonesia, baru kita seeksistensi apa bahasa Indonesia pada saat ini, gitu ya. Baik. Nah, fase yang kedua, ini fase bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi negara. Jadi ketika 1928 itu kan Indonesia belum merdeka kan, bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan. Bangsa Indonesia pada saat itu yang belum merdeka. Nah, ketika bangsa Indonesia sudah merdeka 1945, di situ langsung dirumuskan undang-undang dasar yang di dalamnya salah satu membahas tentang peran bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu, setelah merdeka, bahasa Indonesia ini masuk pada fase menjadi bahasa resmi negara. Ini ada nih di Undang-Undang Negara 1945, Undang-Undang Dasar Negara ya, Undang-Undang Dasar nih 1945. Kalau kita lihat misalnya ada di bab 15 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan di pasal 36 itu bunyinya sangat jelas. Bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Semakin kuat tuh. Semakin kuat bahasa Indonesia sebagai bahasa negara Indonesia. Karena sudah ada undang-undang dasarnya. Kemudian pasal 36 ini kemudian diperkuat lagi nanti di pasal di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009. Nah, ini ya, ketika fase di mana bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi negara. Kemudian masuk pada fase yang ketiga, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi negara, bahasa internasional. Itu tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 itu tentang bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan. Di pasal 4 di bagian keempat ya, di bagian keempat itu sangat jelas terlihat bahwa peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Jadi memang wajar kita memiliki cita-cita menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Karena landasannya udah ada nih. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 ini. Di pasal 44 misalnya, pemerintah meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Jadi memang amanat undang-undang ini yang mengharuskan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, inilah munculnya cikal bakal penguatan dari program-program BIPA, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Supaya
bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Pertanyaannya, apakah bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa internasional? Jawabannya bisa saja. Kenapa? Karena penuturnya itu sangat banyak. Penuturnya sangat banyak. Tahun 2018 kemarin itu tercatat 45 negara itu, 45 negara itu sudah menggunakan bahasa Indonesia. Saya tidak belum tahu nih secara terupdate sampai sekarang itu bertambah atau tidak. Yang jelas 2018 45 negara itu sudah membuka program-program bahasa Indonesia di institusi atau universitas-universitas dan sekolah-sekolahnya. Jepang dan yang lain-lain, Australia dan lain-lain. Nah, ini 3 fase bahasa Indonesia yang terjadi selama kurun waktu dari 1928 sampai saat ini. Nah, kalau Ali pernah baca nggak Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 ini? Sudah pernah baca, Pak, tapi untuk beberapa isinya saya ada yang lupa, Pak. Iya, artinya di sini sebenarnya jelas ya. Sebenarnya jelas bagaimana bahasa itu digunakan, bahasa itu apa namanya dipakai ya ketika di institusi oleh pejabat pemerintah dan yang lain-lainnya. Nah, itu jelas di situ tuh di undang-undang itu. Walaupun undang-undang itu nanti dipertegas lagi tuh di peraturan presiden nomor 63 kalau tidak salah tahun 2019. Nah, di situ diperkuat lagi tuh sama peraturan presiden itu. Di situ jelas bahwa presiden, wakil presiden ketika berpidato harus menggunakan bahasa Indonesia dan yang lain-lain itu sangat jelas. Nah, sekarang posisinya kita sekarang masuk tadi yang Ali bahas tuh. Sebelum masuk Ali yang bahas, saya ingin bahas ini dulu nih, bahasa mempersatukan bangsa era milenial. Ini tema yang saya dapatkan dari panitia ya. Di Betul, awal Pak. tadi saya sudah memberi masukan terkait masalah istilah podcast. Gitu, padahal Duta Bahasa sendiri sudah menggunakan istilah siniar kan. Kenapa kalian tidak menggunakan istilah siniar? Nah, yang ingin saya bahas juga, tema dulu nih. Bahasa mempersatukan bangsa era milenial. Kalau temanya hanya milenial, berarti pembahasannya hanya pada yang lahir 1981 sampai 1995. Artinya, sekarang ini generasi sekarang itu sudah masuk generasi alpha. Sebelum generasi alpha itu ada generasi Z kan. Nah, generasi milenial itu orang-orang yang lahir di tahun 80 sampai 90-an. Termasuk saya masih termasuk generasi milenial. Tetapi kalau Ali umurnya berapa? Lahir tahun berapa? Tahun 2001, Pak. 2001. Nah, Iya. kalau 2001 berarti masuknya generasi Z kan. Artinya generasi Z tuh. Nah, lalu apa kabar dengan adik-adik kita atau teman-teman kita yang di generasi Z dan Alpha itu? Nah, ini yang akan kita bahas kan, fenomena-fenomena itu kan. Gitu ya, Li. Baik, Nah, Pak. jadi kita cangkupannya milenial sekarang ini sampai pada generasi Alpha lah ya, bukan hanya generasi yang lahir pada 1980 sampai 1995. Karena kenapa milenial ini masih berlaku gitu ya? Kenapa masih berlaku istilah milenial? Kenapa tidak menggunakan istilah-istilah yang lain? Bisa begitu. Nah, ini nih. Seperti apa sih bahasa anak-anak kekinian ya? Ini sedikit lah dari contoh-contoh yang ada lah. Misalnya kita sering mendengar atau kadang kita sering juga menggunakan istilah-istilah ini nih, atau kata-kata inilah. Gitu ya. Misalnya kuy, takis, karena boleh saja boleh. Caps lah boleh. Cius nih, misalnya gitu kan. Ini lucu, nah gitu kan. Sampai ponakan saya sekarang masih kecil umurnya ya, baru 4 tahunan lah, udah bisa dan hafal betul menggunakan kata kepo, kepo ya, kepo. Mantul, ya kan? Mabar lah, pap, bucin, anjay. Nah, sebenarnya ini posisinya contoh-contoh yang digunakan oleh
anak-anak sekarang lah ya. Kadang-kadang kita juga masih menggunakan itu tuh dalam situasi-situasi yang tidak terlalu formal lah misalnya begitu. Nah, kemudian yang terjadi fenomena sekarang itu adalah pencampur adukan atau istilahnya bisa dikatakan gado-gado bahasa. Oh, ya, gado-gado bahasa anak Jaksel ya kan. Sebenarnya posisinya kalau kita belajar sosiolinguistik ya, bagaimana bahasa itu digunakan pada masyarakat, ini kita akan menemukan istilah alih kode dan campur kode. Alih kode itu bagaimana kita menggunakan bahasa yang lebih dari satu. Misal contohnya kita menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, itu namanya peralihan kode. Selain alih kode juga ada campur kode. Campur kode ini adalah ketika kita menggunakan bahasa atau mencampurkan bahasa dalam satu ujaran kita. Nah ini nih yang terjadi nih, fenomena tadi yang di awal ditanyakan oleh Ali. Kenapa sih sekarang 2019 muncul lagi, booming lagi istilah bahasa anak Jaksel? Sebenarnya istilah anak bahasa Jaksel itu yang mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, dalam istilah sosiolinguistiknya itu adalah campur kode. Dia mencampurkan kode bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kenapa bisa terjadi? Yang pertama itu tadi di awal. Mungkin saja karena kurang cinta terhadap bahasa Indonesia. Sehingga dia merasa lebih keren ketika dia menggunakan bahasa dengan campur kode itu. Atau bisa saja karena idolanya. Dia melihat, kan sekarang kan banyak tuh snapgram ataupun media sosial yang sangat luar biasa itu. Akhirnya dia mencoba menggunakan bahasa seperti itu, padahal dia sendiri sebenarnya tidak paham benar atau salah bahasa yang dia gunakan. Dan yang terakhir juga bisa karena disebabkan karena lingkungan. Jadi karena teman-teman yang menggunakan bahasan seperti itu, akhirnya dia ikut menggunakan bahasa seperti itu. Nah ini terjadi memang tuh, Li. Nah ini gado-gado bahasa anak Jaksel. Nah sekarang baru kita mulai sawala tentang bahasanya. Apa itu sawala? Pernah mendengar istilah sawala nggak? Wah, belum pernah itu, Pak. Sama. Sawala itu padanan juga kata dari diskusi. Jadi mari kita diskusi tentang bahasa. Gitu Pak Ali. Nah begitu. Betul, Pak. Jadi sebenarnya kalau kita mau jujur ya, misalnya melihat mungkin pertanyaannya baik atau tidak sih fenomena-fenomena yang seperti itu kan gitu ya. Kita mau lihat dari sudut pandang mananya dulu kan begitu. Karena kalau kita mau melihat dari sudut pandang yang berbeda, bisa saja sesuatu itu bisa bernilai positif atau berkebalikannya, sesuatu itu bisa bernilai negatif. Tergantung kita dari sudut pandang mana melihatnya tuh, Li. Kalau kita mau melihat dari sudut pandang bahasa Indonesia itu sendiri, itu adalah sesuatu hal yang tidak baik. Karena bahasa Indonesia itu diinterferensi atau dirusak misalnya begitu. Padanannya yang lain-lain. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang yang lain, bisa saja dia bersifat positif. Kenapa? Contohnya misalnya belajar bahasa Inggris dia misalnya atau seperti itu. Tergantung nih, kita mau melihatnya dari sudut pandang mana. Karena ini bukan bicara tentang halal dan haram misalnya gitu. Ini bukan bicara tentang hak dan batil, bukan sesuatu yang berkaitan dengan agama misalnya tentang Al-Qur'an ya. Kalau kita berkaitan dengan Al-Qur'an, oke, kita punya rujukannya. Ini sesuatu yang salah, ini sesuatu yang benar. Kan seperti itu. Tapi kalau penggunaan bahasa itu, kita mau melihatnya dari sudut pandang mana. Nah, jadi ketika ada yang mengatakan itu adalah sesuatu yang tidak baik, ya betul, memang itu sesuatu yang tidak baik. Tetapi ketika itu ada yang mengatakan bahwa itu adalah sebagai salah satu cara pengembangan bahasa asing untuk orang itu, bisa saja kita terima. Tapi ketika disuruh memilih, secara pribadi saya akan mengatakan itu adalah sesuatu yang tidak baik. Begitu. Begitu, Li.
Jadi sebenarnya begini sih ya, apa namanya, tadi yang saya bilang, kan kita kan pengguna bahasa ini kan banyak. Tugas dan tanggung jawabnya itu kan masing-masing tuh, Li. Iya, Pak. Teman-teman yang ahli bahasa, contohnya misalnya mungkin ahli mengikuti Ivan Lanin gitu ya, pernah mendengar nama Ivan Lanin, atau Isna ini juga pernah mendengar nama Ivan Lanin itu ya, salah satu memang orang yang konsen terhadap bahasa Indonesia itu. Dia mengkritik, dia memberikan edukasi-edukasi terkait tentang bahasa. Buat saya orang-orang seperti itu memang harus ada. Kenapa? Karena untuk menjaga eksistensi kebenaran dari bahasa Indonesia itu sendiri. Kalau tidak ada orang-orang yang seperti itu, tidak ada orang-orang yang tegas dan keras terkait masalah tata bahasa Indonesia, bahasa Indonesia ini bisa acak-acakan nih, bisa hancur kalau dibiarkan begitu saja. Seperti itu. Makanya tugas-tugas kita lah untuk menjaga marwah dari bahasa Indonesia itu sendiri. Dengan cara apa? Mengedukasi, mensosialisasi, berusaha menggunakannya, dan yang lain-lain. Buat kelompok-kelompok yang lain mengatakan bahwa ini adalah salah satu fenomena kebahasaan yang positif juga, ya silahkan, tidak apa-apa. Iya, Begitu, benar, Li. Pak. Iya, Pak. Jadi kita melihat di zaman sekarang, di generasi milenial ini, eksistensi bahasa yang digunakan tuh mungkin telah berdampak besar, Pak, bagi khususnya generasi-generasi sekarang. Bisa dipengaruhi oleh salah satunya kecanggihan faktor teknologi, lalu kemudian mengenai pergaulan, penggunaan bahasa di era milenial itu bisa makin hari itu bisa makin berubah, Pak. Bagaimana nih, Pak, menurut pandangan Bapak mengenai perubahan-perubahan yang terjadi itu, Pak? Iya, kita tidak bisa menutup diri ya. Jadi bahasa Indonesia itu sendiri tidak bisa menutup diri terkait masalah fenomena-fenomena yang seperti itu. Karena posisinya di bahasa selain bahasa Indonesia juga terjadi juga penggunaan campur kode gitu ya. Nah, apalagi kita hidup di era yang globalisasi seperti ini, adanya media sosial, sangat cepat sekali informasinya dan yang lain-lainnya. Kemudian tadi kita tidak bisa juga tutup mata dengan karakteristik anak-anak dari generasi Alpha ini dan generasi Z itu, yang sukanya ingin instan, sukanya mencoba sesuatu hal yang baru, sukanya ingin dilihat, gitu ya, eksistensinya sangat berat. Nah, itulah yang mengakibatkan memang bahasa Indonesia itu ya bisa dikatakan, boleh kalau kita katakan diacak-acak ya dengan oleh orang-orang yang seperti itu. Tetapi yang jadi masalahnya seperti ini sebenarnya sih, Li. Apakah orang-orang itu ketika dia menggunakan bahasa Indonesia dan campuran bahasa Inggris itu, sebenarnya dia sudah paham bahasa Indonesia yang baiknya seperti apa, bahasa Indonesia yang benarnya seperti apa. Nah, ketika dia sudah paham sebenarnya tidak jadi masalah, karena itu adalah modal untuk dia, penguat. Jadi misalnya contoh Ali nih, Ali sudah paham sekali bahasa Indonesia. Mau Ali pakai bahasa Inggris, mau Ali pakai bahasa-bahasa yang non formal dan lain-lain, buat saya tidak masalah untuk diri Ali. Karena Ali sudah punya bekal bahwa sebenarnya ini salah nih yang saya gunakan nih, yang benar harusnya ini. Tapi dalam konteks tertentu akhirnya bahasa itu digunakan, misalnya ketika acara sampai, lingkungan, semua, dan yang lain-lain. Nah, inilah tugas kita bersama sebenarnya, Li. Anak-anak bahasa Indonesia, ahli-ahli bahasa, institusi pemerintahan, badan bahasa, sampai pada pemerintah itu sendiri, bagaimana terus mensosialisasi, terus mengedukasi kepada masyarakat luas terkait bahasa Indonesia. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia itu perlu edukasi tuh. Jangan sampai mereka lebih banyak menyerap atau mengetahui bahasa-bahasa yang seperti itu dibanding bahasa-bahasa Indonesia yang baik, dan yang benar itu. Kalau itu sudah terjadi, repot itu, Li. Nanti Iya, seakan-akan yang dia gunakan itu adalah bahasa yang benar, padahal belum tentu benar. Karena hanya menerima itu kan? Ya nggak? betul sekali, Pak.
Lalu Pak, kalau menurut Bapak sendiri, bagaimana jika seorang generasi milenial sekarang itu, khususnya para pelajar yang sering menyalahgunakan bahasa, lalu mereka menganggap bahasa itu tuh sebagai bahasa yang mereka gunakan gitu Pak, maksudnya sebagai bahasa yang keren yang mereka gunakan Pak. Menurut Bapak bagaimana Pak? Nah, ini sebenarnya yang apa namanya? Yang jadi masalah itu adalah ketika nanti mereka yang menggunakan bahasa-bahasa itu adalah merasa bahwa bahasa yang dia gunakan itu adalah bahasa yang benar. Padahal belum tentu benar. Itu yang jadi masalah. Yang kedua, dia merasa keren karena tadi ini problematika yang terjadi sih ya. Di awal tadi saya katakan Iya Pak. bahwa kita kurang paham sebenarnya sama bahasa Indonesia. Contoh misalnya ketika kita menggunakan kata sandikala untuk senja, kan itu adalah menarik itu. Semakin kita mendalami bahasa Indonesia, kita akan semakin menemukan keindahan dari bahasa Indonesia itu sendiri. Ketika kita sudah merasa bahwa bahasa Indonesia itu indah, kita akan mengapresiasinya dan akan bangga dengan menggunakannya. Nah, untuk orang-orang yang seperti itu, ya mereka tidak paham, saya yakin itu. Nah, siapa yang perlu disalahkan? Apakah mereka harus disalahkan? Tentu tidak adil kalau kita hanya menyalahkan mereka. Kan gitu. Kita juga punya tugas untuk mengedukasi kepada mereka, kepada masyarakat luas, bahwasannya bahasa Indonesia itu seperti ini yang baik, bahwa bahasa Indonesia ini yang benarnya yang ini loh, bukan yang itu, gitu. Ya, betul sekali Pak. Saya juga pernah terpikir bagaimana jika seandainya generasi milenial itu sebelum bicara itu, alangkah baiknya dia itu mempelajari kata-kata yang ada di KBBI Pak. Nah, kalau di zaman sekarang itu kan terkadang masyarakat khususnya untuk generasi milenial itu kan dia lebih cenderung untuk menggunakan bahasa yang mereka dapati melalui media massa Pak, seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan sebagainya. Dan kurang memperhatikan kaidah yang sebenarnya pada KBBI Pak yang sebenarnya itu. Lalu kalau seandainya saja bahasa yang digunakan oleh milenial itu menjadi familiar Pak, digunakan oleh yang menyebar luas melalui masyarakat Pak, apakah hal itu menjadi sebuah dampak buruk Pak bagi keberlangsungan generasi itu Pak? Sebenarnya posisinya kalau menjadi dampak buruk, kalau saya sih berkeyakinan sebenarnya bahasa Indonesia itu tidak akan mempengaruhi bahasa Indonesia itu sendiri. Buktinya apa? Setahun dua kali para apa namanya ahli-ahli bahasa itu sidang pemutakhiran bahasa. Jadi ada istilah-istilah baru-baru yang masuk-masuk itu disidangkan, bisa masuk bahasa Indonesia atau tidak dan lain-lain. Buktinya terus bertambah kok bahasa Indonesia, tidak terganggu kan gitu kan, tidak malah berkurang bahasa Indonesia. Makanya sebenarnya kalau kita mau melihat gitu ya, apakah ada pengaruh dengan bahasa Indonesia? Kalau saya berkeyakinan tidak, karena bahasa Indonesia itu sudah kuat, undang-undangnya sudah ada, kata-katanya di kamusnya juga sudah ada. Jadi apa yang digunakan, apa yang mereka lakukan itu sebenarnya tidak akan mempengaruhi bahasa Indonesia itu sendiri ya, Li. Yang mempengaruhi itu adalah pengguna bahasanya. Nah, kan pengguna dengan fenomena-fenomena itu akhirnya digunakan. Tapi bahasa Indonesia sendiri itu tidak akan berdampak posisinya. Malah sebenarnya fenomena-fenomena itu membuat bahasa Indonesia itu bertambah. Iya. Kepo coba cek di Kepo. Ali udah punya KBBI di aplikasinya, diunduh di Sudah ada gawai. Pak. Sudah ada Coba Pak. kata Kepo sudah masuk di kamus belum? Di aplikasi. Iya. Mungkin kalau dicek mungkin ada kata-kata padanan baru yang muncul sekarang di KBBI ya Pak ya. Mungkin padanan kata itu juga muncul akibat adanya muncul bahasa-bahasa baru yang disebarkan oleh para generasi itu Pak. Seperti itu Pak, saya juga pernah menemukannya Iya, Pak. iya, betul. Makanya tadi saya katakan sebenarnya ketika berdampak negatif terhadap bahasa Indonesia itu sendiri, saya rasa sih tidak. Malah positif. Karena bahasa Indonesia semakin bertambah tuh kosakatanya. Ya kan? Mungkin 3 tahun yang lalu kata kepo mungkin ya belum masuk, akhirnya sekarang sudah ada tuh di kamus bahasa Indonesia, di aplikasinya itu sudah ada tuh kata kepo tuh. Nah, artinya bahasa-bahasa yang muncul di masyarakat itu bisa saja masuk ke dalam bahasa Indonesia, artinya berkontribusi kan.
yang jadi masalah itu adalah ketika fenomena itu mempengaruhi pengguna bahasa Indonesia. Yang harusnya tahu yang benarnya ini, mereka salah. Menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang benar. Nah, itu yang jadi masalah sebenarnya. Kalau bahasa Indonesia mah kuat, undang-undangnya jelas, kamusnya banyak, kata-katanya walaupun terus bertambah. Gitu, nih. Ya kan? Iya, betul sekali Pak, betul sekali. Baik Pak, sebagai generasi muda memang kita harus melestarikan bahasa, terutama bahasa Indonesia yang benar, karena kita itu merupakan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh bangsa ini untuk mempromosikan atau untuk menyebarluaskan kebudayaan kita, terutama salah satunya yaitu bahasa. Lalu dari Bapak sendiri Pak, apa langkah kita sebagai pemuda, khususnya pemuda generasi milenial ini, supaya popularitas atau eksistensi penggunaan bahasa Indonesia itu menjadi lebih menyebar luas Pak, dan dapat dikenal hingga kancah internasional? Iya. Jadi kalau bicara tugas kita sekarang apa nih, Li? Kitanya itu merujuk ke mana nih? Kitanya ini merujuk ke para ahli bahasa, kitanya ini merujuk kepada mahasiswa, pelajar, atau kitanya ini merujuk kepada instansi pemerintahan, dalam hal ini pemerintah ya, badan pembinaan. Karena masing-masing pasti berbeda. Tapi kalau merujuknya pada general, mungkin bisa begini, mahasiswa atau pelajar tugasnya ya terus mendalami bahasa Indonesia, mencari tahu keindahan bahasa Indonesia, akhirnya muncul rasa cinta dan dia bangga ketika menggunakan bahasa Indonesia. Tugas ahli bahasa ya terus tuh menggali bahasa-bahasa yang terjadi, fenomena-fenomena yang terjadi, apakah bisa dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia, apakah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, mana yang sesuai kaidah, mana yang tidak. Itu tugas ahli-ahli bahasa misalnya gitu. Dan tugas pemerintah ini tentu berbeda dengan tugas tadi pelajar dan ahli bahasa. Tugasnya ya jelas harus memperkuat lagi. Sebenarnya tidak cukup dengan undang-undang, dan sebenarnya yang jadi masalah gini, Li. Apa namanya? Yang jadi masalah adalah posisinya di perpres itu ataupun di undang-undang itu tidak bicara tentang sanksi, tidak bicara tentang hukuman memang. Jadi ketika tidak bisa kita salah menggunakan bahasa Indonesia, dihukum 3 tahun penjara misalnya. Itu tidak ada, tidak diatur. Jadi kesalahan penggunaan bahasa Indonesia itu tidak ada, memang belum ada. Kecuali kalau undang-undang ITE ya, SARA, semua dan yang lain-lain. Itu baru ada tuh, Li. Tapi kalau kesalahan berbahasa belum ada. Karena di Perpres Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 itu pun tidak mengatur itu. Hanya mengatur tentang pengawasan. Pengawasan, siapa yang harus mengawasi, siapa yang tugasnya mengawasi dan mengembangkan dan yang lain-lain. Tidak bicara tentang hukuman atau sanksi. Misalnya kita salah nih menggunakan bahasa Indonesia, sanksi 100.000 masukin ke kotak masjid. Wah, itu jadi masjid itu banyak tuh. Seperti itu Iya, tuh posisinya. Ya kan? Iya, jadi gitu makanya. Seru. Ya kan? betul juga Pak. Baik. Nah, artinya begini sih, Li, sebenarnya kita kan juga bukan superhero ya. Kita juga bukan ahli-ahli sekali lah. Yang pertama, pasti kita harus terus menggali bahasa Indonesia. Karena semakin kita menggali, semakin kita memahami, insya Allah akan semakin muncul rasa cinta kita terhadap bahasa Indonesia. Asik kok tadi kata-katanya. Misalnya kata-kata rimbang gitu kan, rindu kan. Seru tuh posisinya. Semakin cinta kita, itu tugas kita saja ya. Mudah-mudahan kita bisa berkontribusi walaupun kecil, mensosialisasikan, kemudian mengedukasi lingkungan-lingkungan sekitar. Makanya tugas teman-teman Hima ini juga itu tuh, mengedukasi terkait masalah bahasa Indonesia. Jangan malah mengedukasi atau mensosialisasikan bahasa-bahasa di luar bahasa Indonesia, misalnya begitu. Iya. Nah, misalnya Ya, contohnya betul. tadi nih acara podcast, kenapa nggak pede menggunakan kata siniar? Gitu. Kenapa sih kita tidak membumikan kata-kata takarir misalnya daripada caption?
harus kita bumikan. Ya kita-kita lah, tugas kita-kita semua. Ya, tugas kita memang sebagai generasi muda itu membumikan bahasa Indonesia, benar Pak, yang seperti yang Bapak sampaikan tadi. Bahkan mungkin kita sebagai generasi milenial pun juga bisa untuk menjadikan bahasa itu sebagai media seni, Pak. Seperti contoh, kita bisa menghasilkan sebuah karya seperti puisi atau drama, cerpen yang menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang benar-benar, sehingga kita juga bisa mampu untuk mempopulerkan serta mengeksistensikan bahasa Indonesia itu dengan baik, Pak, melalui karya seni. Baik, Pak. Sudah. Betul nih. Jadi mungkin satu lagi begini, yang perlu kita perbaiki itu adalah karakter dan sikap kita sebagai pengguna bahasa Indonesia. Karena sebenarnya bahasa Indonesia itu sendiri, bahasa itu kan netral. Siapa yang menggunakannya, yang jadi masalah itu kan pengguna bahasanya, bukan bahasanya sendiri. Kalau bahasanya sendiri itu kan semakin bertambah, semakin kuat, semakin berkembang, kan gitu kan, bahasa Indonesia sendiri. Yang jadi masalahnya itu adalah pengguna bahasanya. Makanya kalau tadi tema kita hari ini, misalnya bahasa Indonesia sebagai pemersatu di era milenial, ya harus itu masuk ke dalam sanubari para pengguna-pengguna bahasa Indonesia, sehingga cita-cita dan harapan itu bisa terwujud. Iya, betul sekali, Pak. Iya. Baik, Pak. Sudah sampai penghujung kita dalam diskusi acara hari ini. Terima kasih banyak Bapak untuk pemaparannya mengenai bahasa mempersatukan bangsa di era milenial. Berbagai pemaparan yang telah Bapak Jupri sampaikan pada acara podcast kita hari ini, saya telah merangkum dan saya akan membacakan rangkuman yang hasil saya, bahwasanya para generasi muda memiliki peranan penting dalam memajukan bangsa yang menuntut kualitas serta kinerja untuk beradaptasi pada perkembangan zaman. Eksistensi bahasa tentu saja memudahkan dalam berkomunikasi, serta nilai-nilai kehidupan, dan menjunjung tinggi persatuan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman serta wawasan kepada para pendengar, supaya lebih mengetahui betapa pentingnya penggunaan bahasa yang baik dan benar, serta bagi penuturnya. Baik, Bapak, terima kasih. Apakah ada yang Bapak sampaikan lagi? Iya, baik. Yang penting itu tadi, ketika kita tidak bisa merubah orang lain, mulai dari diri sendiri. Seperti itu. Kita mulai dari diri sendiri kita dulu, siapa tahu saja kita bisa mempengaruhi orang lain dan berpengaruh kepada orang lain, itu lebih baik tuh posisinya. Oleh karena itu, makanya sebenarnya apa yang terjadi saat ini itu adalah fenomena yang biasa di dalam masyarakat utur ya. Fenomena-fenomena itu bukan hanya terjadi saat-saat ini, misalnya. Sebenarnya istilah penggunaan campur kode atau tadi gado-gado bahasa anak Jaksel itu kan kembali booming tahun-tahun belakangan ini, tahun kemarin 2019, karena ada yang membumingkan kan gitu kan di media sosial. Akhirnya terus tuh dibumingkan seperti itu. Tapi ingat, perlu kita ingat, Indonesia itu luas. Aceh sampai pada Papua, bukan hanya ada di Pulau Jawa. Apakah fenomena anak-anak Jaksel itu berlaku juga di teman-teman atau saudara-saudara kita di Aceh? Itu perlu penelitian. Siapa tahu aja biasa saja orang-orang Aceh tidak terpengaruh dengan adanya fenomena itu. Bisa saja fenomena itu tidak berlaku, bahkan masyarakat di Kalimantan misalnya tidak tidak mengetahui itu, yang tidak menggunakan media sosial misalnya, yang anti media sosial, bisa saja seperti itu. Nah, yang terpenting itu tadi, bahwa yang harus diubah itu bukan bahasanya, tapi pengguna bahasanya, supaya bisa lebih mencintai bahasanya sendiri, lebih memahami bahasanya sendiri, dan lebih bangga kepada bahasanya sendiri, bahasa Indonesia. Karena undang-undangnya sudah jelas, peraturan presidennya juga sudah jelas, sudah kuat, landasannya juga sudah kuat. Apalagi percuma kalau tidak direspon dengan baik oleh kita sebagai pengguna. Nah, yang perlu diedukasi itu adalah sikap pengguna bahasa Indonesia, bukan bahasa Indonesia. Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak, atas
penyampaiannya serta pemaparannya pada acara podcast kita hari ini. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Bapak. warahmatullahi wabarakatuh.